percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat mengandung arti. Yang pertama al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Yang kedua al-khobar, yaitu berita ataupun yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seorang ke orang lain. Yang ketiga al-qorib, yaitu sesuatu yang dekat. Menurut MM Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taha ayat 9. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Sedangkan hadis secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fiqh berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan al-hiwalnya. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi merupakan jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Secara terminologi, sedangkan menurut istilah yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu a. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi. 4. Atsar. Secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya, ia berada dan berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Sebagaimana Allah berfirman, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.